Halo semua, kembali lagi di Sakonet TV dan selamat datang di Opini Bebas. Di episode Opini Bebas kali ini aku akan membahas lebih tepatnya kenapa alasannya aku suka anime Record of Ragnarok. Ya tumben ya aku syuting di pagi hari nih ya mungkin lagi semangat aja kali ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi inilah alasan kenapa aku menyukai anime Record of Ragnarok. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, yang pertama itu yaitu tema. Tema yang diangkat pun cukup ringan, yaitu tentang pertarungan antara dewa dan manusia itu diadu secara langsung. Nah, aku nggak tahu nih ya, apakah ada anime yang mempunyai tema yang sama, yaitu mengadu dewa dengan manusia secara langsung dikasih ketemu gitu ya di dalam apa itu kolosium gitu ya. Aku nggak tahu apakah ada anime yang serupa temanya atau tidak, mohon dikoreksi. Tapi selama ini aku nonton anime baru ini sih aku lihat ada anime yang langsung mempertemukan antara dewa dan manusia bertarung secara habis-habisan untuk menentukan nasib manusia ke depannya. Karena bila mana manusia mampu memenangkan pertarungan akhir ini, mereka akan diberi reward yaitu 1000 tahun hidup lagi untuk bangsa atau ras manusia ya. Namun jika mereka kalah, mereka akan langsung dimusnahkan. Nah gitu aja sih, sesimpel itu sih anunya, plot dari anime ini. Cukup simple, sangat mudah dimengerti lah. Tapi berjalannya anime ini masih season 1 ya. Ini aku lihat sih masih belum ada sih plot-plot atau twist-twist yang menurutku membuat wah gitu loh. Nah nantikan aja lah, siapa tahu ada plot-plot yang bisa membuat kejutan kan. Apalagi aku lihat di manganya itu sudah chapter berapa ya, 67 atau 68 tuh lupa. Sekarang yang paling baru di manganya itu Nikola Tesla versus Beelzebub. Apa yang akan terjadi ya aku belum tahu. Namun kenapa ya aku heran aja gitu. Kenapa sih anime ini memiliki rating yang rendah di mana itu ya, di internet tuh aku cek itu sebenarnya Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie ini mendapat rating 6,6 aja kalau nggak salah. Tapi di manganya itu dapat rating di komikuindo.com kalau nggak salah, itu mendapat rating 8,8 sekian gitu. Oke, kalau dari animenya sendiri sih bahkan aku sampai pernah lihat itu ada komen-komen orang yang bahwasannya ini anime cuman anime yang di PowerPoint kan. Artinya kan ini anime kayak kaku banget gitu loh. Ya kalau menurutku pribadi sih ya nggak ada masalah sih, nggak, visualnya masih oke aja sih, masih dalam standar yang baik-baik aja, nggak sampai kaku banget. Ya nggak kaku lah, menurutku ya biasa aja gitu loh. Visualnya juga enak sih. Ya kenapa ya mungkin ya tiap orang itu punya standarnya masing-masing mungkin loh ya. Tapi kalau menurutku pribadi sih ya bagus-bagus aja kok animenya, nggak ada yang menurutku bermasalah sih. Nggak kayak grafik game yang itu. Oh iya, nggak boleh sebut merek. Nah, anime ini juga berani gitu ya, berani dalam artian menampilkan karakter-karakter yang bisa dibilang ini karakter yang sangat bersejarah, kayak adanya Jack the Ripper, terus siapa lagi? Sejarawan kayak Nikola Tesla, terus apa lagi, Newton ada atau enggak ya, aku nggak tahu. William Shakespeare,
terus apalagi ya, Socrates dan lain-lain. Dan penggambaran mereka ya aku nggak tahu lah menurut gambaran mereka detail atau enggak ya. Menurutku sih ini nih apa ya, bisa jadi pelajaran sejarah juga sih ini anime, karena menampilkan orang-orang dari sejarah masa lalu, orang-orang terkenal yang dari sejarah masa lalu itu ditampilkan di Record of Ragnarok. Kalau dari segi pertempuran sih menurutku pribadi pertempurannya masih di level yang ya cukup oke untuk bisa dinikmati. Tapi kembali lagi, ada juga orang yang komen bahwasanya pertempurannya sangat kaku, kayak anime yang di PowerPoint kan gitu. Ya kalau menurutku sih ya kembali ke standarnya lagi sih ya. Dan pertarungannya cukup brutal, tapi nggak terlalu brutal-brutal amat. Ya masih bisa dinikmati lah. Wah anjir kok brutal dinikmati. Menurutku kayak apa ya, masih bisa dinikmati lah walaupun brutal. Nggak kayak Corpse Party yang brutalnya tuh aduh kayak udah mati dimutilasi kan. Kalau menurutku di pikiranku sampai ini anime jijik banget. Tapi kalau anime Record of Ragnarok ini menurutku masih bisa dibilang standarnya masih ya wajar lah ya. Namanya juga pertempuran hidup dan mati ya, yang pakai senjata ya. Pasti kalau ada lengan buntung, kaki lepas, badan terbelah ya, itu menurutku masih masuk akal lah ya, masih wajar lah ya. Namanya juga pertempuran hidup dan mati, apalagi lawannya dewa. Wah wajar aja, masih wajar menurutku. Oke, kita serius sedikit karena ini menyangkut tentang kepercayaan dan agama yang masih dianut di dunia hingga saat ini. Jadi Record of Ragnarok itu namanya juga dewa dan manusia ya. Pasti ada dewa-dewa juga yang masih disembah oleh kepercayaan tertentu dan agama tertentu di dunia hingga saat ini. Yaitu adanya si Shiva dari Hindu. Dalam kepercayaan Hindu, Shiva itu adalah dewa penghancur. Di situ juga ada beberapa dewa-dewi Hindu lainnya kayak Wisnu, terus siapa lagi tuh? Indra, terus apalagi Agni kah, Rudra kah, dan yang lain-lain. Kemudian ada Confucius. Confucius itu kalau di kepercayaan sekarang itu adalah Konghucu, dan ada beberapa pengikutnya di dunia ini. Kemudian Buddha. Nah, Buddha ini ya kita tahu lah ya, Buddha itu menjadi agama terbesar keberapa di dunia itu. Dan yang paling terakhir yaitu ada Yesus. Nah, ya kita gak perlu dijabarkan lagi Yesus itu siapa. Penganut agama Kristen di dunia. Nah, keempat agama dan keempat apa ya, tokoh atau dewa di anime Record of Ragnarok ini sampai sekarang banyak pengikutnya di dunia. Namun ada satu yang kurang ini. Ada satu. Ini tadi Hindu sudah, Konghucu sudah, Buddha sudah. Namun ada satu yang paling besar, yang umatnya paling banyak di dunia, yaitu sudah cukup. Aku nggak mau video ini kena somasi karena aku nanti takut salah-salah ngomong. Kalau salah-salah ngomong video ini di report, saya habis. Mana subscriber saya masih kecil lagi. Dan terlepas daripada itu, ya mungkin ini ya, penulisnya tuh si Shinya Umemura kalau nggak salah. Shinya Umemura itu apa ya, masih sangat main aman dengan umat-umat ini. Gimana ya? Ya tapi semuanya digambarkan dengan ini sih, dengan apa ya, backstory mereka yang ya cukup akurat sih yang aku lihat selama ini di Record of Ragnarok. Karakter favorit aku adalah Buddha. Kenapa Buddha? Karena Buddha itu sangat
badass banget, penampilannya keren banget. Apalagi dia punya senjata yang namanya tongkat 6 alam dan punya kemampuan yaitu mata mata samsara kalau nggak salah, yang bisa punya kemampuan matanya itu melihat sedikit ke masa depan. Ya mirip-mirip kayak ini ya, kayak Busosokunya Katakuri yang mampu melihat sepersekian detik ke masa depan. Dan tongkat 6 alamnya itu bisa berubah sesuai dengan emosi dan apa yang diinginkan oleh Buddha. Kemudian yang biasanya film-film kita tonton semasa kecil dulu kayak Kerasakti, terus ada film-film kungfu yang yang bertemakan ada Buddha-Budanya itu kan pasti Buddha itu ditampilkan dengan penampilan yang welas asih, Buddha Julai, dan ya pokoknya lah segala kebaikannya Buddha lah. Namun di Record of Ragnarok itu semua sangat ditepis. Ternyata Buddhanya jauh lebih keren, jauh lebih badass banget, dan dia suka makan permen sama ngemil. Itu ada agak sedikit kocak sih Buddhanya di Record of Ragnarok. Nah, itu apa lagi ya? Nah, aku suka dengan sifat dan kelakuannya Buddha itu waktu dia membelot kepada pihak dewa, karena waktu dia maju di ronde pertarungan ke berapa ya? Ke-6, dia membelot untuk berpihak kepada manusia, dan itu keputusannya itu sangat ditentang, dan dia tetap kepada pendiriannya, kayak idealis banget lah, karena dia ingin melindungi umat manusia. Pokoknya desain karakternya Buddha good job banget lah untuk anime ini. 9/10. Nice. Ya cukup sekian dari saya. Menurutku anime ini, menurutku pribadi ini sangat asik untuk ditonton dan manganya sungguh asik untuk diikuti. Namun aku masih belum menemukan plot-plot yang menurutku yang bikin aku shock gitu. Dan mungkin kalau yang bagi ngikutin manga, aku masih penasaran dengan Nostradamus dan Siegfried dan akhir pertarungan antara Nikola Tesla dan Beelzebub. Manga terbarunya yaitu si Nikola Tesla versus Beelzebub. Ya mudah-mudahan aja ada plot-plot yang membuatku terkejut gitu. Oke, cukup sekian dari saya Konde TV. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata saya, dan kalau ada yang kurang dari saya mohon dikoreksi, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar secara sehat. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.